Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Fakta Indonesia negara paling sejahtera di dunia, apa alasannya? Jadi ada satu studi gitu ya, di mana Indonesia dinobatkan sebagai negara paling sejahtera di dunia gitu. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Indonesia disebut sebagai masyarakat paling sejahtera di dunia versi studi Harvard. Bukan karena uang atau infrastruktur, tapi karena sesuatu yang lebih sederhana dan dalam. Bagaimana mungkin? Di tengah keterbatasan ekonomi, kita unggul di hubungan sosial, makna hidup, dan kebersamaan. Video ini akan mengupas mengapa Indonesia bisa di puncak, apa yang membuat negara kaya seperti Jepang justru terpuruk, dan tantangan nyata di balik angka-angka ini. Simak sampai habis dan temukan fakta yang jarang dibicarakan. Sobat channel Kabar Langit Indonesia, sebuah negara kepulauan dengan lebih dari 270 juta penduduk, berhasil mencuri perhatian dunia setelah tercatat sebagai negara dengan tingkat kesejahteraan tertinggi menurut Global Flourishing Study (GFS) tahun 2025 yang dipimpin oleh Universitas Harvard, Baylor University, dan Gallup. Studi ini melibatkan lebih dari 200.000 responden dari 22 negara dan mengukur berbagai aspek kesejahteraan manusia secara holistik. Tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga kesehatan fisik, kebahagiaan emosional, makna hidup, karakter moral, hubungan sosial, hingga dimensi spiritual. Hasilnya mengejutkan. Indonesia menduduki posisi pertama dengan skor 8,10, unggul atas negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Swedia. Yang lebih menarik adalah fakta bahwa Indonesia bukanlah negara dengan PDB per kapita tinggi atau infrastruktur global yang mumpuni. Namun, studi tersebut menunjukkan bahwa kunci utama kesejahteraan tidak selalu terletak pada pencapaian material semata. Justru, kualitas hubungan sosial, komunitas yang kuat, serta nilai-nilai kebersamaan menjadi faktor penentu utama dalam membentuk masyarakat yang flourishing atau benar-benar berkembang secara manusiawi. Fakta ini memicu refleksi kritis tentang bagaimana kita mendefinisikan kemajuan dan keberhasilan pembangunan nasional. Salah satu poin krusial dalam laporan GFS adalah pengukuran terhadap makna hidup, sebuah indikator yang seringkali terabaikan dalam indeks pembangunan konvensional. Responden di Indonesia ternyata memiliki persepsi makna hidup yang sangat kuat, didukung oleh struktur sosial yang saling menjaga dan sistem kepercayaan yang mengakar dalam masyarakat. Agama dan tradisi lokal memberikan kerangka normatif yang membentuk identitas kolektif warga, menciptakan rasa tujuan dan tanggung jawab bersama. Inilah yang membuat banyak orang Indonesia tetap merasa sejahtera meskipun menghadapi tekanan ekonomi. Sebaliknya, negara-negara seperti Jepang yang dikenal karena disiplin, stabilitas politik, dan kemajuan teknologi justru berada di posisi terbawah dengan skor 5,89. Meski harapan hidupnya tinggi dan ekonominya stabil, rendahnya interaksi sosial bermakna dan minimnya jaringan persahabatan dekat menjadi penyebab utama rendahnya tingkat flourishing di sana. Ini menjadi cermin betapa pentingnya elemen non-material dalam membentuk kualitas hidup yang sejati. Dalam konteks studi ini, istilah karakter prososial digunakan untuk menggambarkan sikap masyarakat yang peduli terhadap sesama, aktif dalam komunitas, serta memiliki prinsip gotong royong. Indonesia, dengan budaya kekeluargaannya yang kuat, dinilai memiliki modal sosial yang sangat besar. Tradisi silaturahmi, partisipasi dalam kegiatan keagamaan, serta solidaritas antar warga desa maupun perkotaan menjadi fondasi bagi kesejahteraan psikologis yang tinggi. Hal ini juga terlihat dari data yang menempatkan Indonesia di atas negara-negara seperti Filipina dan Meksiko, yang juga memiliki ikatan sosial relatif kuat. Namun, keberhasilan ini juga mengundang pertanyaan kritis.
Apakah kesejahteraan ini bertahan di tengah modernisasi dan urbanisasi yang pesat? Generasi muda Indonesia saat ini mulai terpapar gaya hidup individualistik ala Barat, sementara perubahan sosial akibat digitalisasi dan migrasi besar-besaran bisa saja mengikis nilai-nilai tradisional yang selama ini menjadi pondasi kebahagiaan kolektif. Pertanyaannya bukan hanya mengapa Indonesia sejahtera, tetapi juga bagaimana mempertahankan fondasi itu di tengah gelombang transformasi sosial yang tak terhindarkan. Hasil survei ini juga mengungkap ketimpangan antara kesejahteraan material dan kesejahteraan emosional. Negara-negara Eropa Barat seperti Swedia dan Jerman yang sering dijadikan model pembangunan berada di posisi tengah dengan skor masing-masing 7,10 dan 7,01. Sementara Amerika Serikat, yang dikenal sebagai pusat inovasi dan pertumbuhan ekonomi, hanya mendapat skor 7,11, bahkan kalah dari Nigeria 7,37 dan Kenya 7,28. Fakta ini memperkuat argumen bahwa kekayaan nasional tidak otomatis menciptakan kebahagiaan individu atau harmoni sosial. Peneliti Harvard, Brandon Case, menyatakan bahwa negara-negara maju cenderung kurang dalam hal keterlibatan sosial dan kepuasan emosional. Di satu sisi, mereka memiliki akses lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan teknologi. Di sisi lain, isolasi sosial, tekanan karier, dan fragmentasi keluarga menjadi tantangan besar yang menggerus kualitas hidup. Ini menjadi pelajaran penting bagi negara berkembang yang sedang berlomba-lomba meniru model pembangunan Barat tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya. Meskipun hasil studi ini memberikan angin segar bagi Indonesia, ia juga membawa tanggung jawab besar. Bagaimana caranya menjaga modal sosial yang tinggi tanpa mengorbankan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi? Apakah mungkin membangun sistem pendidikan, lapangan kerja, dan infrastruktur yang tidak hanya produktif secara finansial, tetapi juga mendukung kesejahteraan psikologis dan spiritual masyarakat? Pemerintah dan stakeholder harus mengambil langkah strategis untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemeliharaan hubungan sosial yang sehat, perlindungan terhadap budaya lokal, dan penguatan lembaga-lembaga komunitas. Tanpa itu, kemenangan hari ini bisa menjadi anomali statistik di masa depan. Keberhasilan Indonesia dalam Global Flourishing Study 2025 bukan sekadar prestis internasional, tetapi juga ujian nyata akan kemampuan bangsa dalam menjaga keseimbangan antara modernitas dan humanisme. Sobat channel Kabar Langit, demikianlah analisis mendalam tentang mengapa masyarakat Indonesia bisa menjadi yang paling sejahtera di dunia menurut studi Harvard. Bukan soal uang atau kemajuan teknologi, tapi justru tentang hubungan, makna hidup, dan kebersamaan yang masih kental. Tapi satu pertanyaan yang jarang dibahas adalah, apakah kita siap kehilangan semua ini demi kemajuan yang berorientasi pada efisiensi, bukan manusianya? Jika pembangunan terus berjalan tanpa melindungi nilai-nilai sosial kita, lalu kesejahteraan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, akankah Indonesia masih bisa bertahan di posisi teratas dalam 10 tahun ke depan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Oke guys, ya tadi ya videonya ini. Jadi ya itu dia Indonesia berada di posisi pertama gitu ya, dengan tingkat kesejahteraan nomor 1 di dunia gitu. Jadi material itu ya bukan itu saja gitu yang menentukan gitu ya kesejahteraan hidup, tapi juga diseimbangkan dengan sosial gitu kan, makna hidup dan yang lain-lain itu. Indonesia bahkan mengalahkan negara-negara maju gitu ya dalam hal kesejahteraan. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.